Ayo guys, kepoin UPTD Lab Kesda Kabupaten Pekalongan. Di sini dapat memeriksa makanan, minuman, dan sampel darah manusia loh. Pemeriksaan sampel dibagi 3, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Proses analitik diawali dengan pasien membawa sampel air ke UPTD. Kemudian petugas akan menuliskan identitas sampel air dan jenis pemeriksaan pada lembar pemeriksaan. Di sini sampelnya adalah air dan jenis pemeriksaannya PMPM coliform. Setelah proses pra-analitik, petugas akan membawa sampel ke laboratorium mikrobiologi untuk proses analitik. Oh ya, untuk pemeriksaan sampel di UPTD Lab Kesda Kabupaten Pekalongan memberikan banyak pemeriksaan, jadi pasien dapat memilih jenis pemeriksaan yang diinginkan. Untuk proses analitik dengan pemeriksaan metode FIN, yang pertama adalah proses pendahuluan. Di sini kita pakai jas lab dan sarung tangan, latex serta masker ya. Siapkan semua peralatan yang akan digunakan seperti rak tabung reaksi dan tabung reaksi yang berisi media LB pekat dan LB encer. Di sini kita menggunakan kombinasi 511 untuk air minum, 5 untuk LB pekat, 1 untuk LB encer, dan 1 lagi untuk LB encer. Oh ya guys, di sini untuk air minum itu dapat dilakukan pemeriksaan kimia, fisika, dan bakteri. Tapi di sini kita melakukan pemeriksaan bakteri dengan metode MPN. Kita nyalakan spiritus terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengisi LB pekat dengan 10 ml sampel air minum. 5 tabung reaksi yang berisi LB pekat diisi 10 ml sampel air minum ya guys. Kemudian untuk 1 tabung reaksi yang berisi LB encer akan diisi dengan 1 ml sampel air minum dengan pipet jarum 1 ml, dan 1 lagi untuk tabung reaksi yang berisi LB encer itu diisi dengan 0,1 ml air minum. Find the good parts. Yeah. Oh, 나도 모르게 달콤한 아침이고요. 이건 사랑 맞아. 널 한참 노려봐. 내 손에 뚝 떨어지길 기다리고 있어. 갖고 싶어 손쉽게 낭만적인 fairy tale. 사다리를 오를 때 두 발 아래 난 아찔해. 허나 좀 더 길게 팔을 뻗어도 닿지 않아 뒤꿈치를 들어도 더 늦은 한 손에 줄 수 없는 Setelah selesai proses penanaman, yang harus dilakukan adalah mematikan spiritus, kemudian merapikan kembali semua peralatan yang sudah digunakan. Setelah selesai penanaman sampel ke dalam media, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dan didiamkan selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam didiamkan, proses selanjutnya adalah membaca tabung reaksi yang positif. Tabung reaksi yang dikatakan positif jika terdapat gelembung udara di dalam tabung Durham, dan dikatakan negatif jika tidak terdapat gelembung udara di dalam tabung Durham. Di sini tabung reaksi yang positif ada 2, jadi kombinasinya adalah 200, dan 2 tabung reaksi yang positif akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses penegas. Proses ini menggunakan jarum Ose untuk menanam tabung reaksi yang positif ke dalam media BGLB. Penanaman ini dilakukan sebanyak 3 jarum Ose. Jangan lupa sebelum digunakan jarum Ose harus dibakar terlebih dahulu untuk mematikan semua bakteri yang ada di jarum Ose. Kemudian baru dilakukan proses penanaman.
Hati-hati ya, jangan sampai jarum ose malah membuat bakteri itu mati. 착각은 마 딱히 널 좋아한 적 없으니까 조금도 아쉽지가 않다니까 내가 날 속여 all day all night yeah. 아직 어설프게 익지 않은 grapes 아마도 내겐 때가 아닌 것 같아 푸릇하게 아직 설익은 내 scent I'm feeling scared I'm feeling scared Setelah proses penanaman selesai dilakukan, jangan lupa spiritus dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dan didiamkan 1 kali 24 jam. love it sour love it sour Setelah 1 kali 24 jam didiamkan, proses selanjutnya adalah proses pembacaan. Di sini tabung reaksi yang positif adalah 2, sehingga kombinasinya adalah 200. Kemudian dihitung jumlah bakteri dengan acuan tabel MPN. Sehingga jika kombinasinya adalah 200, maka jumlah bakteri coliform pada sampel air minum adalah 5. Proses yang terakhir adalah proses pasca analitik, di mana hasil pemeriksaan akan dilakukan resum dan hasilnya nanti akan diserahkan kepada pasien dengan bentuk amplop surat hasil pemeriksaan. See you next time.